Ana kidung rumeksa ing wengi teka ayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jem setan datan purun paneluhan tanhono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni hatemahan terata maling adoh tanhono ngarah mring mami guna duduk pan sirna sagung panca baya samya bali sakeh ama pan sami miruta welas asih pandulune saking praja luput kati kapuk tibaneng wesi saking wisatawa sato galak lulut kayu ing lemah sangar songeng landak guaning mong lemah miring miang pagi poning merak. Shalom Bapak Ibu semua, selamat berjumpa pada saat ini di dalam renungan yang diselenggarakan oleh Klasis Klaten Timur. Pada saat ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema dekat dan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur 145 ayat 18 dan 19 yang demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Di awal sesi ini tadi, Bapak Ibu sudah mendengarkan bagian dari Kidung Sariro Ayu yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar.
Banyak orang mengatakan bahwa kidung ini adalah kidung penolak bala, yang menolak segala sesuatu yang jahat, baik itu dari kekuatan-kekuatan jahat ataupun juga dari penyakit dan juga hal-hal yang lainnya. Setiap orang yang menyanyikan, yang mengumandangkan, biarlah mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Mungkin bertanya, mengapa saat ini renungan kita memakai bagian dari kidung Sari Roh Ayu? Yang nanti dalam penutup saya pun juga akan menampilkan kidung yang kita sangat kenal, Wahyu Kolo Sebo. Dari judulnya, kidung Wahyu Kolo Sebo menunjukkan bagaimana wahyu Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan datang menyertai dan menyelamatkan ketika kita datang kepada Allah. Kita datang kepada Allah. Demikian juga dalam kidung Sari Roh Ayu yang menunjukkan bagaimana berserah kepada Tuhan, berserah dalam perlindungan Tuhan atas segala sesuatu yang akan menimpa. Ada dua kata kunci, berserah kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Jemaat kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana pemahamannya dalam iman Kristen? Dalam bacaan yang kita terima tadi, orang yang datang kepada Allah dalam kesetiaan. Artinya, bagaimana sikap hidup seseorang yang senantiasa dekat dan dalam Tuhan. Dekat dan dalam Tuhan. Dekat dan dalam Tuhan bukan diterjemahkan pada saat kita berdoa saja, atau saat kita beribadah saja dikatakan dekat pada Tuhan. Tapi dekat dan di dalam Tuhan adalah bagaimana kita senantiasa ada dan bersama-sama dengan Allah. Bagaimana kita ada dan bersama-sama dengan Allah, yaitu ketika hidup kita, ketika pandangan kita, ketika arah jalan kita, ketika totalitas hidup kita diarahkan bersama-sama kepada Tuhan. Jadi dekat kepada Tuhan adalah bagaimana kita senantiasa hidup terarah kepada Tuhan dan di dalam Tuhan. Hidup yang terarah kepada Tuhan bagaimana? Hidup yang terarah kepada Tuhan adalah hidup yang senantiasa melakukan dengan kesetiaannya, yang melakukan dengan kejujurannya, yang melakukan dengan sukacitanya segenap firman Tuhan, melakukan dengan setia apa yang menjadi kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur sebagai bagian dari kehidupannya dan diterapkan dalam segala hal, dalam segenap bidang kehidupannya. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masyarakat, senantiasa hidup jujur, senantiasa hidup adil, senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada sama. Sehingga dekat kepada Tuhan adalah bagaimana kita melakukan segenap firman Tuhan di dalam kepasrahan, di dalam kesetiaan kepada Tuhan yang dinyatakan dalam segenap kehidupan di setiap waktu, baik dalam tempat maupun waktu, dinyatakan bersama-sama senantiasa dekat dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Injil, Yesus mengatakan senantiasa berjaga dan berdoa. Senantiasa berjaga dan berdoa dinyatakan dalam kehidupan yang senantiasa terarah pada Tuhan. Hidup yang senantiasa terarah pada Tuhan, yang melakukan firman-Nya, diwujudkan juga setia kepada peraturan-peraturan yang ada di dunia ini. Contohnya dalam konteks sekarang, di dalam wabah pandemi corona ini, ada yang kita sebut dengan protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Hidup dekat dengan Tuhan secara otomatis memang diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan untuk tetap sehat dan kuat. Nah, hidup dekat dengan Tuhan yaitu dengan hidup bijaksana, melakukan protokol kesehatan tadi dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Sehingga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
dan membatasi mobilitas dilakukan dengan sukacita, dengan kesadaran bertanggung jawab. Dan saya yakin, dengan itu semua, kita dapat dihindari dan menghindar dari penyakit yang ada. Dan bukan hanya tentang corona, tapi juga dalam segala sesuatu ketika kita dengan hidup bijaksana, kita dapat terhindar dari segala mara bahaya. Seperti janji Tuhan yang dinyatakan dalam Mazmur tadi, Dia menyelamatkan kita. Sehingga hidup dekat dan dalam Tuhan adalah hidup yang dimana kehidupannya, jalannya senantiasa terarah dan berjalan bersama dengan Tuhan. Setia melakukan firman-Nya dan dinyatakan dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam segala keadaan, dalam segala waktu, tetap setia dan hidup terarah pada Tuhan. Mungkin inilah yang dikatakan dalam pemahaman kejawen, manunggiling kawula Gusti, di mana hidup manusia senantiasa ada bersama, manunggil kelawan Gusti. Dan dalam Wahyu kalau Sebo dikatakan, ketika Sebo ing ngersaning Gusti, disitulah anugerah, berkat, keselamatan akan dinyatakan, dan kita akan mendapatkan sehat, hidup sejahtera. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Bapa Allah yang Maha Pengasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau beri saat ini. Karena ya Bapa, mampukanlah kami, anak-anak-Mu, untuk hidup senantiasa ada di dalam persekutuan dengan-Mu. Hidup dengan senantiasa setia melakukan segenap kehendak Tuhan. Hidup dengan setia menyatakan firman-Mu dalam setiap keadaan kami. Dalam totalitas hidup kami senantiasa menyatakan firman-Mu. Karena kami percaya Engkau senantiasa dekat, Engkau senantiasa menyertai, Engkau senantiasa melindungi. Dan biarlah karena semuanya kami diberkati dalam kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan dalam setiap karya yang ada. Tuhan tolong dan berkati kami, supaya hidup kami senantiasa terarah padamu, dihindarkan dari segala yang jahat, dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak baik. Hidup senantiasa terarah dan di dalam persekutuan denganmu, dan biarlah karenanya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, dan langkah kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati dan tolong kami untuk dapat mewujudkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lakune setangaya wara kelawan mekak hawa kang dur angkara. Senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupusing jaman hametek ingsun nyirap kenewi samorko maperhardaning ponco saben ula sing netra dinambaran sing kawelasan ingkang paring
punta ning laku tumuju dhateng Gusti dan kang amur bodu mati manunggaling tangga Gusti rendeng ati bakal mati mukti ingsun tanpa piranti. Sumebyar ing sukma madu sarining perwita maneka warna prada bangun praja sampurna sangkala tidha muksa ana bentunyata sirna yang sing rasa mardika mugia den setya pusaka kalima sada yekti dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tingaya pawalaksana biar manjing sikra sikra ampun sepung kutu tengkena iso panulung gagah bunga sumringah dadar ing wayah-wayah satria tata sempata wirata lawan sewu kartika kataman waru tala sepo. Memuji ingsun kanthi suwita linuhung segara ganda arum surep dupa kumelun hinunah niat ingsun hangidung saka kang luhur titahing sang hyang agung rembesing tresno tandha luhing netra rasa rasaning ati kadya tirta kang suci kawis tara japa mantra kondang